Perkenalkan, nama saya Evan Suryadinata, bisa dipanggil Evan. Nomor induk mahasiswa saya 24 30 30 30 348. Saya dari prodi akuntansi, dan di sini saya ingin membuat presentasi video untuk tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Asep Iqbal, MPD. Saya dari kelompok 4 dengan materi dari bab 5 yang berjudul Konstitusi Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional. Jadi ada 3 materi penting yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Poin pertama adalah hakikat dan makna konstitusi bagi Indonesia. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan penyelenggaraan negara. Hakikatnya adalah mengatur dan membatasi kekuasaan negara, menjamin hak asasi manusia, serta menciptakan keadaan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Bagi Indonesia, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna penting sebagai landasan hukum, perwujudan kedaulatan rakyat, penjaga persatuan bangsa, dan pengedewataan nilai-nilai Pancasila. Konstitusi juga mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta menjadi panduan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi kita masuk ke poin yang kedua yang berjudul Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 7 lembaga negara yang memiliki peran dan kewenangannya masing-masing dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan MPR. Peran MPR menetapkan dan mengubah undang-undang dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Presiden. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Yang ketiga adalah DPR atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Yang keempat adalah DPD atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili daerah dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Yang kelima, Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi yang mengawasi dan mengadili perkara hukum. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap UUD dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Yang ketujuh, Komisi Yudisial, mengawasi perilaku hakim dan memberi rekomendasi pengangkatan hakim. Oke, jadi kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yang berjudul nilai sosial spiritual pada materi kewajiban dan hak warga negara. Nilai sosial spiritual pada kewajiban dan hak warga negara mencakup prinsip keadilan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan kehidupan yang adil. Nilai kebersamaan mengajarkan bahwa kepentingan individu harus sejalan dengan kebijakan bersama. Secara spiritual, kewajiban dan hak warga negara dilihat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.